Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan gua Eki Tangerang Rep. Kita berada di channelnya di Naila Trasindo Garden. Hari ini kita akan membahas membahas semua tentang apa itu sebenarnya pupuk yang bisa kita terapkan di tanaman anggur kita. Selain di tanaman anggur juga, nah pupuk ini tuh bisa diaplikasikan ke tanaman yang lainnya, karena pada dasarnya kita juga akan membongkar rahasia-rahasia pemupukan itu seperti apa. Bukan membongkar rahasia pemupukannya seperti apa, ini adalah cara penanganan pupuk kandang yang baik dan benar itu seperti apa. Jadi nggak sembarangan pemakaiannya gitu ya. Oke, yang pertama kita akan mengenalkan dulu bagaimana cara membedakan, bagaimana cara pembuatan dalam pengolahan pupuk kandang itu. Selain ada pupuk kandang, kita juga akan membahas tentang berbagai pupuk-pupuk kimia juga, pupuk-pupuk kimia, bagaimana penanganannya, nanti ada pengenalan ya, yang tentunya dipakai juga di Naila Trasindo Garden ini. Di sebelah saya di sini udah ada yang namanya pupuk kotoran kambing ya, tapi yang ini masih berbentuk granul, yang ini sudah berbentuk serbuk atau sudah melalui pengolahan penggilingan gitu. Nah, sebelum kita lari ke sini, semua ini adalah bahan bakunya ya, bahan baku atau bahan mentah, bahan yang belum siap untuk bisa digunakan. Oleh karena itu kita lihat hasilnya dulu. Hasilnya seperti, ikutin terus guys. Jadi di perkebunan ini ya, perkebunan mini ini, skala hobi ini, kita juga mengolah yang namanya pupuk kandang sendiri. Nah, oke, ini adalah hasil daripada pembuatan metan atau media tanam yang sudah dicampur dengan pupuk-pupuk kandang maupun kompos. Di sini komposisinya kita di sini menggunakan pupuk kandang dari sapi, sama kotoran kambing juga yang sudah difermentasi. Tadinya di sini juga ada kotoran kambing yang berbentuknya granul. Nah, akhirnya karena sudah melalui proses fermentasi selama 3 bulan, di sini juga nggak sengaja ada bibit-bibit tanaman. Nah, ini juga udah bisa tumbuh. Nah, melalui proses 3 bulan dia bisa tumbuh guys. Artinya kalau dia bisa tumbuh seperti ini dan dia sudah berakar, itu sudah tidak mengalami yang namanya pemanasan dalam suatu media tanam. Kalau misalkan media tanam itu masih panas, itu belum bisa digunakan. Bisa kalian lihat kegemburannya. Nah, gembur sekali guys. Nah, gembur sekali, mantap banget. Dan nah, itu juga udah pada tumbuh-tumbuh. Nah, artinya ini sudah bisa digunakan. Kalau misalkan kita mau ngecek pagi-pagi, kita boleh memasukkan tangan kita ke bagian tengah ini. Kalau memang masih panas, itu belum bisa digunakan walaupun umurnya 3 bulan. Itu tandanya proses fermentasi terjadi secara lambat, tidak cepat. Mungkin empatnya kurang, mungkin gulanya kurang, seperti itu. Untuk melihat hasil kualitas ini sudah dipakai berkali-kali di kebun ini. Nah, kita bisa lihat tanaman-tanaman kita di sini juga alhamdulillah semua subur, nggak ada yang namanya gejala keracunan gara-gara kita menggunakan pupuk ini atau media tanam ini. Nah, karena di sini udah berbentuknya media tanam, kita melakukan fermentasi itu dibarengi dengan sekam bakar dan juga sekam mentah. Nah, untuk lebih jelas komposisinya seperti apa, kita akan bahas nanti. Silakan disaksikan terus Naila Trasindo Garden, jangan lupa subscribe guys. Sip. Oke, ini Om. Sebenarnya ini kotoran kambingnya, ini udah jelas banget terlihat seperti kotoran kambing. Ini asalnya dari mana sih? Asalnya dari Jakarta. Ambil dari Jakarta langsung? Iya. Emang di Padang nggak ada kambing? Ada, cuman tumpah-tumpahan. Tumpah-tumpahan, bertebaran di mana-mana, nggak dipelihara di kandang ya Om ya? Iya. Jadi nggak ngumpul dia? Ya di sini nggak ngumpul. Pengen tanya nih Om. Ya. Yang saya tahu kan ya namanya kotoran kambingnya kotoran kambing saja. Ya. Pengolahan yang tepat, ini kan Om dapat beli. Ya, dapat beli. Dapat beli kan. Ini pengolahan yang tepat untuk pembelian ini, dan misalkan ada teman-teman ingin sesuatu yang bisa dipelajari dari kotoran kambing ini, apa Om ciri-ciri kotoran kambing yang baik itu? Ciri-ciri kambing yang baik, kalau ini udah diimplementasi kali ya di perusahaan situ. Cuman kita kan nggak bisa begitu percaya aja ya. Tapi yang lebih baik itu kita fermentasi dulu Om. Difermentasi ulang? Difermentasi ulang, dikasih T4-nya, terus dicampur skam juga, lebih bagus. Terus ditutupin, mencapai 2 bulan lah ya. 2 bulan ya, minimal lah 2 bulan. Minimal 2 bulan, kalau bisa 3 bulan, itu lebih bagus.
Karena ini kan masih panas ya Om, lihat itu di situ ada kayak gas-gas gitu ya. Oh ini nih, nah ini guys. Jadi gini, biasanya hal-hal yang seperti ini adalah di mana proses fermentasi sedang berjalan. Sedang berjalan, dia masih ngegas tuh, dia masih berembun. Nah, ini kan sifatnya kan kayak kedap udara gitu ya, gas udara nggak ada yang keluar dari sini. Jadi dia masih ada proses fermentasi. Kalau proses fermentasi masih berjalan, artinya bahwasanya pupuk kotoran kambing ini belum siap digunakan. Gitu. Nggak aman lah buat anggur. Nggak aman ya Om? Nggak ya? aman. Jadi kita nggak mau ngambil resiko tanaman mahal kita, tanaman yang bagus kita, akhirnya bukannya makin subur. Kita kan pengennya kan pakai kotoran kambing ini makin subur. Iya. Nah kalau misalkan kita asal otomatis ternyata masih panas dipakai ke tanaman kita yang ada mati. Mati benar. Gitu. Alangkah baiknya memang harus melalui proses di mana kita harus melakukan fermentasi ulang karena kita tidak bisa percaya sama orang. Iya. Nah, kita harus percaya sama siapa Om? Sama diri sendiri. Kita harus percaya sama kemampuan diri kita sendiri. Nah, kalau kita percaya sama orang, kita nggak bisa menggantungkan nasib tanaman kita kepada orang itu, tapi kita harus menggantungkan nasib tanaman kita kepada kita sendiri selaku owner, selaku pemilik daripada tanaman itu. Penting juga untuk memberitahukan kepada seseorang atau teman kita atau siapapun itu yang membeli pupuk kandang ini, alangkah baiknya harus difermentasi ulang. Kenapa harus difermentasi ulang? Nah, pabrik menciptakan ini tuh cuma dia ambil dari kandang, mereka kasih bakteri, mereka packing, dan mereka berharap proses fermentasi itu bisa terjadi di jalan ya Om ya? Iya. Bisa terjadi di jalan, bisa terjadi di penyimpanan. Nah kita nggak bisa nih cuma hoki-hokian, kebetulan dapat yang stok lama. Nah kalau stok lama kita langsung pakai oke-oke aja. Tapi kalau misalkan yang kita dapat yang stok baru, waduh bahaya Om. Bahaya. Tapi kalau kita fermentasi ulang itu lebih bagus lagi Om Eki, karena yang bulat-bulat itu ya biasanya hancur. Dia langsung hancur gitu ya, otomatis tanpa harus penggilingan melalui mesin. Enggak perlu penggilingan. Di sini ada dua jenis sih Om. Ada dua yang jenis. Masih bulat-bulat, di sini ada yang masih halus. Untuk yang masih halus ini apa? Ini kan terlihat seperti udah bagus. Udah sempurna ya. Udah sempurna loh. Wow. Begitu kita buka, buset udah halus nih, udah cakep nih main. Tapi kalau dibuka aja. Coba aja rasain di dalamnya panas kok. Panas juga? Panas. Beli kemarin 400 karung. Sampai 400 karung? 400 kali karung. Itu 400 karung dikali 10.000, 4 jutaan. 4 jutaan. Kotoran dihargai sampai 4 juta. Kalau misalkan emang kalian pengen usaha, punya kambing juga nggak ada salahnya dipackingin, terus dikasih M4 juga, dikasih gula ya Om biasanya. Kasih gula untuk makanan bakteri atau starter, tapi juga jangan terlalu banyak. Kita lihat komposisinya, kalian packing, kalian fermentasi di tempat, produk udah lama gitu, baru bisa diedarkan ke pasaran, karena cari amannya gitu. Cari amannya, karena kita juga nggak bisa, mungkin di dalam ini ya, mungkin di dalam kemasannya sudah tertulis berkualitas, siap dipakai, itu hanya tulisan yang dibuat. Kita nggak tahu prosesnya sebenarnya seperti apa. Nah, yang perlu kalian tahu juga dan kalian ketahui juga, kemarin kan datang di sini itu sekitar jam 3 subuh ya Om ya? Jam 3 subuh. Nah, proses fermentasi itu akan berlangsung secara sempurna ketika malam hari, di mana kandungan oksigen akan lebih menipis daripada daripada di siang hari. Kalau siang hari mungkin banyak, kalau malam itu udah dibantu dingin. Nah itu bakteri akan aktif fermentasi di situ. Jadi kalau kita mau ngecek media tanam kita itu atau pupuk kita ini bagus atau tidak, itu bukan di siang hari, karena dia nggak terlalu panas. Kalau mau ngecek itu boleh di malam hari ataupun di subuh gitu. Kita cek, kita masukkan tangan kita. Kalau misalkan masih hangat, jangan sekali-kali. Bukan panas lagi, hangat juga. Kalau misalkan masih hangat, kita belum bisa pakai media tanam itu karena masih mengandung amonia berlebih juga. Hati-hati ya guys gitu.